saudara saya, ya itu ceritanya ibu, karena saya tidak menang ibu ketika beliau melahirkan ya. Beliau cerita, ke anak-anaknya, kamu KB iki lahir ketika pas Ramadan. Tapi saya tanya loh, Mbak itu bulan April, Mas itu bulan Juni, aku bulan November. Kok iso? Karena ketika itu Ramadannya pernah di bulan Juli, pernah di bulan April, pernah di bulan November. Dan itu jangan mungkin merasakan gitu ya. Nah, ternyata memang rahasianya setiap daripada masa sama itu bergeser 11 hari setiap tahunnya selisihnya. Ya. Kemudian Bu, kalau memang selisihnya 11 hari, 300 dikali 11 itu berapa? Kalau seandainya kan 300 tahun Bu ya. Setiap tahun bergeser 11 hari. Ini berapa sih jumlahnya berapa? 3.300. 3.300 kalau dibagi 365 ini berapa, Bu? Ayo kalkulatornya dikeluarkan, Bu. 0, oh masa? 3.365 kok. Berapa? Berarti sekitar 9 tahun ya, koma sekian hari. Jadi 9 tahun ini, Bu, ternyata ya, ternyata Allah menggunakan lafadz wazdadu tis'a itu seakan-akan Allah mengatakan bahwasanya kalau pakai tanggalan Masehi ya 300 tahun. Lek pakai tanggalan Hijriah 300 tambah 9. Jadi Allah ingin menjelaskan seperti itu, Bu. Ini luar biasa dahsyatnya. Paham sih? Ya, jadi ini yang berkaitan dengan bagaimana angka di dalam Al-Qur'an itu pasti mengandung nilai-nilai yang itu dibaliknya itu ada rahasia besar. Termasuk 7 tingkatan langit dan bumi dan lain sebagainya. Kenapa kok 7? Kenapa kok tidak 14? Kenapa kok tidak 21? Kenapa kok 7 itu ada rahasianya? Nanti jangan cari sendiri, Bu ya. Lah kembali ke tadi ini, Bu ya. Di antara 12 bulan nih, Bu ya. Kan 12 bulan ini kan banyak. Ternyata ada rahasia di balik bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu, dan memang perputarannya pas. Memang perputaran bulan mengelilingi bumi itu ya 12 bulan. Ya. Nah, artinya di sini, Bu, apa yang di surat Yasin itu bagaimana, Bu, yang berkaitan dengan perputaran bumi. Hah? Biasa mau Yasin kok ndak apa. Mau Yasin apa mau Al-Kahfi? Hah? Hah? Mau lali? Hah? Nggak tahu. Beva apa Beva? Batil kal. Lupa saya. Hah? Coba di surat Yasin itu perputaran langit, perputaran bumi, perputaran bulan ke bumi itu ada di situ ya. Nah, tapi tadi itulah yang saya sampaikan, Bu, dalam angka tersebut ternyata Allah itu menyampaikan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Kenapa kok enggak semua bulan dimuliakan? Kenapa 4 bulan ini enggak masuk bulan Ramadan? Paham, Bu ya? Ya, jadi kenapa 4? Kenapa kok enggak 3 aja? Kenapa kok kenapa kok tidak semuanya? Apa enggak separuhnya? Nah, 4 ini berapa sepernya, Bu? Dari 12 ini. Sepertiga ya? Apa itu? Dibaca. Gimana? Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul. Itu semua itu takdir. Takdir itu sudah hitungannya daripada yang Maha Aziz, yang Maha Hakim. Nah, jadi wasyamsu tajri limustaqarril laha. Jadi semua itu, Bu, berputar pada porosnya matahari. Nah, di situ anehnya, Bu, yang kita ketahui itu yang berputar itu adalah bumi mengelilingi berotasi wal qamara wal qamara qaddarnahu manazila hatta wasyamsu tajri limustaqarril. Enggak, saya ingin sampaikan
Wasyamsu tajri. Tajri itu artinya apa, Bu? Berjalan. Limustaqor. Limustaqor itu apa? Beredar di edarannya. Yang kita ketahui yang berputar. Iya, betul ya. Dulu saya belajar di SD itu nggak gitu, Bu. Yang berputar itu apa? Bumi. Bumi yang berputar. Itu saya nggak pelajari di SD dulu. Berarti SD jenengan hebat berarti, Bu, ketika itu. Loh, itu nggak maksud saya. Iya, tak? Saya tuh setahu saya yang ini ada ini di gambaran guru saya dulu ya. Ini ada bumi, ya kan? Ya, bumi. Ini ada bulan. Ya kan? Bumi ini berputar pada rotasinya nama apa, Bu? Namanya berotasi. Kemudian bulan berputar mengelilingi bumi. Nah, ya. Kemudian matahari di sini, Bu, besar. Ini nanti ini ya mandek. Dulu saya seperti itu belajar. Ya, apa enggak? Iya kan? Iya. Berarti gurunya sampean hebat, Bu, berarti ketika itu. Nah, gitu ya. Oh ya, wes karena jenengan kan masih aktif ngajar. Enggak. Oke, enggak. Tapi di itu wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdir. Itu luar biasa. Ternyata yang namanya matahari itu berputar ya. Nah, itu. Lah itu makanya itu yang saya ketika itu bertentangan dengan dengan pemahaman SD saya, Bu ya. Berarti SD saya ini kurang update berarti ya. Oh ya. Oke, Bu. Oke. Kita kembali ke tadi ke 12 bulan sepertiganya, ini 4 bulan. Ini sepertiganya, Bu ya. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami, Bu ya. Kita itu ketika melihat sepertiga daripada 12 bulan ini jangan sampai kita menjadikan ini kalau kita waktu, Bu ya. Waktu usia kita ya. Kita diberi tenggang oleh Allah itu sepertiga. Ya, bagaimana sepertiga ini kita maksimalkan untuk beramal soleh. Nggih. Artinya bukan berarti ketika kita di bulan haram ini kita beramal. Karena kenapa? Ketika orang-orang Arab jahiliyah dulu, ketika mereka di bulan haram, mereka nggak mau berperang. Mereka tidak mau, maksudnya mendohlimi. Makanya dikatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali kamu mendolimi. Dan ini berlaku bagi bukan orang Muslim aja. Ketika orang-orang sebagian mereka itu belum masuk Islam, mereka tidak mau untuk melakukan kezaliman di bulan haram. Artinya apa? Di sini memang betul-betul kita itu dianjurkan untuk senantiasa menjaga diri di bulan haram. Bulan yang dimuliakan yang itu akan dimintai dilipat gandakan kebaikan kita ketika di bulan haram. Sama juga ketika kita bermaksiat itu akan dilipat gandakan juga kejelekannya atau dosanya. Lah, sepertiga ini, Bu, ya. Ketika kita rata-rata usia kita. Ya, ini rata-rata usia kita. Nanti saya ingin ada satu pernyataan daripada sudah terlalu lama, Bu. Ada Ibnul Qayyim itu pernah mengatakan punya kitab namanya Tabaqatul Mukallafin. Nanti kita bahas, Bu, ini, Bu. Fil akhirah. Ya. Tabaqatul Mukallafin fil akhirah. Jadi bagaimana nasib orang mukallaf? Mukallaf itu kita manusia, termasuk jin, ya. Nanti di akhirat itu nanti tabaqah itu peringkatnya seperti apa? Ada 18, Bu, di ranking itu ada 18 tingkatan. Saya kalau nggak salah pernah saya sampaikan ini. 8, kalau masih ada tulisannya berarti luar biasa. 18 tingkatan yang itu manusia di akhirat itu tingkatannya seperti apa? Yang 4 ini, Bu, 4 pertama ini dia nabi dan rasul kategori ul azmi. Berapa, Bu? Ada berapa? Ul azmi ada berapa? 4 apa 5? 4 apa 5? 5 ya.
Yang selanjutnya Rasul yang nggak ada ulul azmi, yang Nabi, ya. Jadi 1, 2, 3. Yang keempat itu baru as-siddiq. As-siddiq itu orang yang membersamai nabi-nabi yang itu mempercayai, itu namanya as-siddiq. Di Nabi Muhammad ada Abu Bakar. Kemudian kalau apa namanya orang Nabi Isa ada namanya apa? Hawariyun. Nah, itu apa namanya as-siddiq yang mempercayai tadi. Sampai nanti diurut, Bu, nanti ada golongan itu mereka itu beriman. Kemudian ketika beriman mereka itu juga beramal solih, terus bermaksiat, Bu. Ya. Yang mana orang seperti ini beriman, beramal, tapi bermaksiat. Tapi maksiatnya, Bu, ternyata melampaui daripada kebaikannya. Paham ya? Jadi maksiatnya ini lebih banyak daripada amal solehnya. Kira-kira orang di sini masuknya seperti apa, Bu? Mereka dicemplungkan dulu ke neraka, kemudian akhirnya masuk surga. Seperti itu ya. Nah, ada nanti ini orang beramal tapi lebih banyak amal solehnya. Bagaimana? Nah, ketika banyak amal solehnya, nanti dia apa namanya dengan kebaikan tadi ini, karena kebaikan yang diulang-ulang ini akan menghapuskan kejelekan. Ini dia akan direct surga lah. Kembali ke sini, Bu ya. Kita usahakan ya. Sepertiga usia kita itu beramal solehnya luar biasa. Kalau kita itu diberikan usia 60 tahun, anggaplah 15 tahun itu baru balik. Oke. Berarti ada usia 45 tahun. Betul ya? 45 tahun. Terus 45 tahun itu, Bu, selama kehidupan kita, kemudian kita berapa tahun, Bu, beramal solehnya, Bu? Hijrahnya baru kapan, Bu? Aku katanya ngomong. Ya, wes pokoknya seperti itu, Bu ya, diusahakan apa namanya kita di akhir hidup kita, di usia kita, agar kita senantiasa beramal soleh yang sungguh-sungguh, agar apa? Agar kita ini termasuk orang yang husnul khotimah dan kemudian masuk ke dalam surga. Paham, Bu ya? Artinya tadi ini kita juga harus sadar, 12 bulan ini, Bu, ayo kita gunakan 4 bulan ini untuk mengambil, kalau bahasanya Allah itu diskon tadi itu. Ramadan itu dimuliakan bukan karena zat bulan itu sendiri. Karena kenapa? Karena diturunkan Al-Quran. Maka Allah muliakan bulan Ramadan karena Quran tadi. Tetapi 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah karena zat bulan tersebut. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Kenapa? Karena Allah muliakan memang bulan tersebut sebagai bulan haram. Maka bulan tersebut ya, itu konsekuensinya dilipat gandakan kebaikan ketika kita beramal soleh, dan akan dilipat gandakan dosanya ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang ingin saya sampaikan kepada jenengan di poin pertama. Ayo kita sama-sama memaksimalkan kebaikan di bulan haram ini. Yang kedua, dalam usia kita ya minimal kalau seandainya kita ingin apa namanya usia kita ini nanti lebih banyak kebaikannya, kita usahakan ya di atas sepertiga ini, Bu, kita ini senantiasa untuk seperti ini beramal soleh dan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Ya karena kita tidak tahu usia itu tidak ada yang tahu berapa lama. Kalau saya pernah bicara kemarin tuh yang namanya umur orang itu seperti pohon kates, Bu. Pohon kates itu ketika kita punya kates, nanam kates, kalau kita pengen rujaan ya diundui ketika sik kemunir. Kita bikin rujaan. Kalau kita pengennya matang ya diundune pas matang. Lek wis kadung lali, Bu, sampai bosok, sampai ndak dijupuk. Ya makanya ada orang itu sampai elek, sampai tuh kok ndak mati-mati. Ada. Ya ada orang itu matang usia 60 tahun kok masih hidup baru meninggal. Itu banyak seperti itu. Juga ketika masih kemunir diambil itu juga banyak. Ya makanya hari ini kita tidak tahu kapan, maka kita mempersiapkan. Semoga Allah berikan kita istiqomah untuk senantiasa beramal solih, dan kemudian kita dimudahkan untuk senantiasa bertobat dari segala apa yang menjadi kekurangan dan kemaksiatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kembali di pembahasan kitab Tazkiyatun Nafas. Kemarin sudah di pembahasan tafakhur, betul ya? Tafakhur itu artinya suka
suka pamer, membanggakan diri sendiri. Ya, kalau bahasa anak mudanya apa, Bu? Flexing. Ya. Oh, pinter-pinter ibu-ibu ini ya kalau istilah gitu ya. Iya. Iya. Flexing ya. Flexing itu tafakhur ya. Dan tafakhur ini kalau kita kembalikan ke induk dosa hati itu kembali kemana, Bu? Induk dosa itu ada 3, betul ya. Pertama, kiber, sombong. Yang kedua, riya. Yang ketiga, hasad, iri dengki. Kalau tafakhur itu induknya kembali kemana, Bu? Sombong, kiber. Dia ingin merasa diri lebih baik dan ingin dipuji, dan kemudian yang lain harus lebih di bawah daripada dia. Itu induknya kembali kepada kiber tadi itu. Ya, kemudian selanjutnya ada penyakit hati itu namanya hubbul madhi. Ini semoga udah bisa ya. Oh, bisa. Semoga 2 penyakit hati hari ini. Beda. Tafakkur itu pakai kaf. Tafakkur ini bagus, Bu, berpikir. Dari kata fikir. Berpikir. Kalau tafakkur pakai kha. Itu artinya berbangga-bangga atau ya. Ya, bahasanya flexing, Bu ya. Kalau hubbul madah ini, hub itu artinya cinta, madah itu artinya apa? Suka dipuji. Ada, Bu, yang suka dipuji, Bu, di sini, Bu? Semuanya ya? Oke. Perempuan itu punya sifat dasar suka dipuji. Suka terlihat cantik dan suka dia harus terlihat baik di depan semua orang. Ini sifat fitrahnya seorang perempuan. Ya. Maka sama kayak kita sampaikan kemarin, namanya orang itu suka harta, betul? Ada yang di sini nggak suka harta, Bu? Ada yang nggak suka uang di sini? Kalau disuruh milih uang merah apa uang hijau, pilih mana, Bu? Merah ya. Sepakat, Bu ya. Meskipun orang sudah kaya, meskipun orang sudah tua, dia akan tetap yang namanya fitrahnya manusia itu suka harta. Sama perempuan itu, atau ada perempuan itu suka dipuji, suka terlihat cantik, harus cantik di depan yang lainnya, ya harus perfect seperti itu. Nah, cuman di sini, Bu, ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Yang disebut dengan hubbul madhi atau suka dipuji ini adalah sebuah penyakit hati, ya, di mana seseorang itu sangat menyukai pujian, bahkan atas sesuatu yang belum dia lakukan. Paham, Ji? Jadi ada orang itu dipuji, ya, suka. Tapi ada orang itu meskipun dia nggak ngelakuin, tapi dia harus dipuji. Paham ya? Maka penyakit ini disebut dengan pencitraan atau membangun citra diri. Ini bukan Bu Citra ya. Ya. Oh, jangan nyebut nama, nggak boleh. Ya. Jadi dia membangun sebuah pencitraan atau membangun citra diri seakan-akan dia itu baik, padahal nggak seperti itu. Ya, jadi pencitraan seperti itu, Bu, ya ternyata ini bagian daripada penyakit hati. Ya, jadi kalau seandainya kita itu sebenarnya kita ini orangnya biasa, tapi kita membangun citra diri seakan kita ini luar biasa. Lah, hal seperti ini, Bu, ini ternyata ya banyak dialami oleh sebagian besar kita yang di dunia media sosial. Medsos. Ya, itu seperti itu. Ya, kita ini kan harus pencitraan, jaga diri harus terlihat perfect, tapi ternyata nggak seperti itu. Dan orang harus muji kita dengan sesuatu yang kita nampakkan. Saya tuh kemarin, Bu, luar biasa ya. Saya ini beberapa kali bertemu dengan beberapa ustadz yang itu beliau luar biasa dakwahnya. Saya kemarin ke Surabaya ikut kajian Ustadz Aminur Bais, bahas terkait waris dan wakaf ya. Memang beliau itu kan spesialisnya bab muamalah ya.
Kemudian saya sholat duhur bersama beliau jejer. Kemudian yang membuat saya itu takjub ya tadi itu low profile-nya beliau di tengah keilmuan beliau yang luar biasa. Beliau ketika makan itu ya ngobrol selayaknya orang pada umumnya. Tidak jaim, tidak neko-neko, tidak wis pokoknya ya kayak membaur, ya guyon bersama. Kemudian ketika masuk ke dalam musola, beliau masuk dulu, beliau bukakan pintu. Kemudian menyuruh orang masuk sampai orang itu sungkan mau masuk karena yang bukakan beliau. Paham sih? Itu ketika kita seperti itu, masya Allah, kita nggak tahu bagaimana beliau itu di rumahnya atau seperti apa. Cuman ketika kita melihat akhlak seperti itu luar biasa. Makanya bagaimana kita itu dakwatu bil halnya. Nah ini saya katakan kepada para ustadzah para semua yang hadir di sini itu dakwatul bil hal, dakwah bil hal itu lebih efektif daripada dakwah bil lisan. Apa itu dakwah bil hal? Dakwah dengan perangai kita, dengan tindak tanduk kita, dengan keadaan kita, itu dakwah bil hal kita, Bu. Kita ini kita tidak akan cukup ngomong tok, tapi kita nggak nyontoh, itu nggak bisa. Paham ya? Dakwah bil hal itu keadaan. Kita dakwah itu dengan keadaan kita memang seperti ini ya. Sebenarnya Rasulullah itu ngajarkan kita itu untuk berjuang. Beliau ikut turun jihad perang fisabilillah. Itu dapat di situ. Beliau berdakwah untuk sederhana. Beliau juga sederhana. Itu yang luar biasa. Kita harus, Bu, agak maju, Bu. Masya Allah, ahlan. Ini sudah nggak cukup lagi, Bu Eva. Ini Bu Eva. Ayo maju. Sini. Oh, apa? Sini Bu Safa, sini. Samping saya sini. Ayo maju Bu Safa sini. Hah? Sungkan. Padahal saya nggak gigit padahal saya ini. Sini. Mau sini Bu Safa. Sini. Sini loh. Taib. Taib. Coba jenengan buka di surat Al-Imran ayat 188. 188. Nggih. Al-Imran 188. Nah. Taib. Di situ Allah mengingatkan kepada kita, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adzabun alim. Maka jangan sekali-kali ya kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Mereka itu siapa, Bu? Kan itu ada yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Mereka itu siapa? Hah? Siapa kira-kira? Hanya kalau baca di situ ada aplikasi tafsir Muyasarnya, wala tadhunnul ladzina yafrahuna bima atau minal af'alil qabihah kal yahudi wal munafiqina wa ghairi. Orang Yahudi dan orang munafik, Bu. Orang munafik, orang Yahudi itu mereka ingin terlihat wah, tapi ternyata tidak seperti itu. Termasuk orang munafik yang munafik itu apa sih? Munafik itu adalah menunjukkan izharul Islam wa ibtanul kufr. Mereka menunjukkan keislamannya tetapi dia menyembunyikan kekufurannya. Itu orang-orang kafir yang itu diancam, yang itu nerakanya paling bawah, itu orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu orang munafik. Nah, jadi ketika kita itu ternyata terindikasi senantiasa ingin terlihat baik di depan orang padahal tidak seperti itu, dan kita harus dipuji dengan apa yang menjadi sesuatu yang kadang belum kita kerjakan, ini hati-hati, Bu. Ini bisa jadi indikator. Ya, ingat ya, kita belajar tazkiyatun nafas itu bukan nunjuk orang, tapi untuk gerayai awake dhewe. Paham, J? Jadi kalau kita tuh senantiasa ingin dipuji, ingin terlihat wah, terlihat padahal kita nggak pernah mengerjakan itu. Ya.
Contoh nih, ada masakan enak ya, kemarin ada makan-makan ya. Habis itu, Ustaz iki sing masak aku kabeh. Contoh seperti itu. Lah kadang-kadang ketika kita itu apa namanya, hanya kenapa? Hanya ingin dipuji. Oh, ternyata semua ini adalah pekerjaannya. Padahal tidak seperti itu. Maka hati-hati, ini bisa menjadi indikasi, padahal pesen gitu ya. Menjadi indikasi dan indikator kita hati-hati. Ini pertama masuk sifat orang Yahudi dan munafik. Yang kedua, ini menjadi bagian penyakit hati yang harus kita gerayai untuk diri kita sendiri. Paham ya? Paham ya? Ini yang harus kita hati-hati terkait apa namanya berkaitan dengan penyakit hati yang disebut dengan hubbul madhi. Ya. Maka Bu, orang yang punya hubbul madhi ini punya tanda-tanda, punya ciri-ciri. Yang pertama, ya, dia senang ya ketika mendapatkan pujian yang belum dia kerjakan. Kadang kalau orang dipuji karena dia itu ngerjakan, itu biasa, wajar. Ya, jadi ketika kita itu dipuji, kenapa? Apa namanya? Iki sapa sing masak? Contohnya Bu Hilmi. Bu Hilmi dipuji, Masya Allah masakannya Bu Hilmi. Kemudian memang enak, dipuji, biasa. Oh enggak usah apa? Tapi pesen. Ya. Lah, kadang kita ini Bu ingin mendapatkan pujian padahal kita nggak melakukan. Ya, maka kita jangan sampai menginginkan pujian, karena pujian ini Bu, ini ada dua hal. Itu pujian ini sebagai ujian kita, ya. Jadi pujian, jadi kalau istilah guru kami itu Kiai Haji Hasan Abdullah Sal, beliau mengatakan kita itu sering dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, kita ini orang beriman itu harus seperti itu. Kenapa? Dicaci biasa. Orang itu dicaci, dimaki itu biasa. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa pernah memuaskan semua orang kepada kita. Entah itu orang mencaci kita, tidak ada masalah. Ketika kita dipuji, kita nggak terbang. Kenapa? Ya biasa. Biasa wae. Ya. Jadi ketika orang ngapa-ngapain kita itu nggak ngefek. Yang ngefek itu ketika Allah marah kepada kita, kita itu dibenci sama Allah, itu yang harus kita prihatin. Nah, kalau Allah itu senang sama kita, itu kita harus bersyukur. Kenapa? Berarti Allah ridho dan cinta sama kita. Paham ya? Jadi orang beriman tuh patokannya adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Karena ridhonya manusia itu adalah keinginan yang tidak akan pernah bisa tercapai. Idrakun nas ghayatun la tudrak. Ya, irda'un nas ghayatun la tudrak. Jadi meminta ridhonya manusia itu adalah keinginan yang mustahil akan didapatkan. Saya menginginkan semua orang suka sama saya di tempat ini itu tidak mungkin, Bu. Ada sebagian mungkin, Ustadz dikira ngomong kakean apa dawa temen gitu ya. Tidak mulai-mulai. Jadi artinya ketika kita tuh berharap semua orang suka sama kita itu tidak mungkin, Bu. Oh, jangan kita. Nabi Muhammad aja ada yang nggak suka kok. Kurang apa Nabi Muhammad? Dakwahnya kurang apa? Santunnya kurang apa? Akhlaknya kurang apa? Apalagi kita manusia. Ya, makanya kita ini, Bu, jangan sampai dipuji terbang, dicaci tumbang. Gara-gara dilokno Bu Haja kate nang ndi Bu Haja gitu ya. Kate pengajian. Mari ngono mari dilokno ngono ndak gelem budal pengajian maneng. Nah, ya, jadi jangan sampai kita gara-gara mungkin dicaci atau dilokno atau kita tuh disindir akhirnya kita tidak beramal soleh tadi. Nggih. Terus? Ya. Makanya Bu, sebenarnya Bu, kalau seandainya kita jamaah terbanyak di dunia itu jamaah Indonesia. Sebenarnya Bu, sebenarnya saya dapat ilmu ini ketika ikut pelatihan manasik haji profesional itu. Jadi kalau seandainya, makanya fungsinya bimbingan atau bahasanya apa manasik itu untuk memahamkan. Kalau seandainya, karena kenapa? Jamaah Indonesia itu jamaah yang itu di atas 70% itu awam, Bu. Awam itu artinya tidak paham esensi ritual dan sebagainya. Bayangkan, Bu, orang haji, orang umroh itu
efeknya apa? Efeknya itu adalah kalau itu diterima, kebaikan akhlak. Paham, Ji? Ketika orang haji betul-betul setelah hajinya diterima, itu bukan sekadar ada tanda haji, bukan. Tapi setelahnya itu luar biasa efeknya. Akhlaknya baik, jadi ahli sedekah, ahli ibadah luar biasa. Itu efeknya seperti itu. Tapi Bu, sayangnya, jamaah itu jamaah terbanyak sedunia. Tapi ternyata haji setiap tahun itu tidak membawa efek apa-apa kepada masyarakat. Artinya tidak membawa banyak efek seperti itu. Ya bukan berarti nggak ada efeknya. Kenapa? Karena mungkin kurang paham tadi. Yang penting haji, mari kaji, celuk umi, celuk buaja, alhamdulillah, kudungnya udah gede didik gitu ya. Ya Allah. Namanya tadi manfaat ilmu itu tuh, fungsi ilmu di situ. Jadi bagaimana memahamkan bagaimana ketika orang itu pergerakan itu efeknya itu adalah lebih baik seperti itu. Itu yang harus difahami. Jadi setelah pergi ke tanah suci itu adalah efeknya adalah akhlak dari keseharian kita, ibadah kita lebih baik, ke suaminya lebih lembut, masya Allah ya. Hah? Nggak ngaku. Gitu ya aja. Loh iya, itu harus seperti itu. Ya. Oke, yang kedua indikator hubbul madhi, Bu, ya. Mengutamakan bagaimana orang lain melihatnya. Jadi mengutamakan bagaimana orang lain melihatnya daripada bagaimana ia sebenarnya. Paham ya? Jadi pandangan manusia terhadap dia itu lebih penting daripada apa yang dia lakukan sebenarnya. Ya, ini yang menjadi indikator pokoknya orang melihat aku seperti apa. Dan dikesampingkan aku ini effort apa sudah untuk kebaikan. Apa? Nah, tadi ya jaim tadi. Jadi bagaimana dia itu senantiasa terlihat baik, terlihat dia itu paling berjasa di depan manusia saja. Nah, ini Bu, saya bilang seperti ini, aku enggak koyok. Nah, ini berarti ini enggak indikator. Tapi ada sebagian orang itu seperti ini, Bu. Ngapunten. Ada sebagian orang itu memang ujiannya atau penyakit hatinya mungkin di sini. Saat aku enggak koyok saat alhamdulillah berarti. Mungkin kok kena londa. Londa saya enggak. Londa. Londa. Astagfirullahaladzim. Enggak. Saya kira ada gini, ada sebagian orang, kan orang itu beda-beda. Orang itu nggak sama. Oke. Ada orang itu, Bu, ujian penyakit hatinya bukan di bab sombong. Barangkali di bab hasad atau di bab riya tadi. Ada orang itu merasa dia lebih baik atau dia tuh ada tafakhur tadi itu ya. Ada sebagian orang itu kok kecenderungannya ke situ ya. Tapi ketika di bab riya, dia nggak riya. Dia ketika beribadah ya memang lillahi ta'ala. Atau dia tuh ketika ke orang itu ndak iri blas. Tapi dia tuh harus terlihat lebih baik. Ada orang sebagian ujiannya masing-masing, Bu. Ada orang itu ujiannya, Bu, ya. Ujiannya di harta. Ada sebagian orang itu ujiannya di pasangannya. Ada orang itu ujiannya di anaknya. Nah, orang itu kan beda-beda ujiannya. Mungkin ketika saya bilang ini, aku enggak masuk di situ, oke, enggak apa-apa. Ada sebagian orang itu memang seperti ini. Makanya kenapa kok Syekh Salahuddin Al-Ayyubi itu Syekh Asaduddin Al-Ayyubi itu mengatakan penyakit hati itu ada 3 pondasinya, ada 23 cabangnya. Karena beliau itu menelaah dan memang melihat ada sebagian orang itu diuji oleh Allah dengan penyakit hati semacam ini. Ya, karena kita ini adalah bagaimana untuk segera mengidentifikasi, kemudian kita untuk mentreatment agar kita ini segera tidak terjangkit ini, maka tadi ini kita harus senantiasa sadar. Ya, ternyata ada sebagian orang itu yang memang suka dipuji, meskipun dia nggak ngerjakan. Ada loh orang seperti itu, ada nggak, Bu? Ada. Ya, saya bukan gitu, bukan berarti lihat Bu Ilmi, enggak, bukan gitu. Enggak.
Oke, ya. Kemudian yang ketiga, ya, berusaha ini sudah sama, hampir sama. Berusaha terlihat lebih baik di depan orang lain meskipun kenyataan tidak demikian. Jadi berusaha bagaimana dia terlihat lebih baik. Terlihat baik-baik saja, terlihat semua itu apa namanya? Dia itu perfect. Padahal nggak seperti itu kenyataannya. Ya, artinya gini Bu ya. Beda dengan ini yang dimaksud dengan apa pencitraannya ya, bukan yang dimaksud adalah bagaimana kondisi saat saya itu sebenarnya sedang sakit tapi baik-baik saja sebagainya. Artinya bukan masalah soal kesehatan atau ekonomi tidak, tapi dia itu ingin terlihat baik semuanya. Untuk supaya orang muji, bukan keadaan loh ya, paham ya? Untuk orang supaya muji. Okay. Lifestyle, gaya hidup, ya. Jadi sebagian orang itu aku enggak peduli aku itu pinjem ngutang kemana. Yang penting orang tahu saya itu orang kaya. Contoh salah satunya seperti itu. Ya. Atau saya rela pinjam kepada teman saya yang penting ketika saya ini Bu, saya kapan Ramadan kemarin saya kaget ada santri yang mukim Bu, sebagian santri mukim. Habis itu saya kaget dia itu punya HP iPhone. Saya mungkin pernah cerita ya. HP iPhone boba 3. Siapa HP iPhone di sini, Bu? Nggak ada. Saya bobanya 5. Enggak bercanda. Enggak usah disembunyikan HP-nya, enggak usah. Ya, enggak disembunyikan. Loh, ini tapi bermanfaat Bu buat take video. Saya kaget gini. Saya tahu basic keluarganya itu orang sederhana. Tapi dia punya HP iPhone tuh yang 3 itu lah Bu anunya, apa kameranya. Kamu dapat dari mana, Le? Ya. Itu harganya berapa, Bu? Yang puluhan juta pokoknya. Tipe yang paling murah berapa kira-kira? Oh, betul 3 kayak gini, Bu. bukan itu. Berapa harganya paling murah? Paling murah. Mahal. Paling murah berapa? 10 juta. Ya 10 juta lah ya. Anggaplah 10 juta. Terus, tapi saya anak SMA 10 juta itu bagi saya, dan saya tahu orang tuanya. Le, kamu punya HP ini? Saya kaget gitu loh. Kamu punya HP? Iya, saat gitu. Dapat dari mana kamu? Ketawa-tawa dia. Ketawa-tawa itu maksudnya ya tadi itu saya nggak tahu, belum sadar. Akhirnya temannya bilang, itu dapat pinjam. Iya, pinjam sewa, betul. Ternyata di Lumajang itu ada penyewaan HP iPhone yang itu harian. Harian, betul. Per hari apa? Tadi itu, iya. Perlu mau saya kabarkan, saya infokan. Oh, enggak. Dia sewanya harian. Dia di mana? Oh iya, ada saya begitu lah ya. Saya kasih tahu habis ini ya. Jadi sewanya harian, per hari itu 75.000 atau berapa gitu. Per hari. Kamu nyewa berapa Le? Nyewa 1 pekan, Ustaz? Ya buat liburan toh. Karena dia nggak punya HP, kemudian sewa itu worth it gitu loh. Jadi ketika silaturahmi ke saudara-saudara ketika lebaran tuh HP-nya, ayo foto sama aku gitu ya. Lah, ini saya cerita fenomena santri dan itu nyata ya. Agar kita belajar, ternyata ada orang seperti itu gitu loh. Dia rela untuk merogoh kocek lebih banyak untuk supaya terlihat lebih baik di hadapan orangnya. Padahal dia nggak punya itu. Paham ya? Ada kan ternyata kan? Lah itu makanya. Apa? Itu kan jenengan kalau gitu. Ya kalau orang cerdas 75 kali seminggu berapa? Dapatnya 1 juta. Berapa, Bu? Ya. Ya, artinya HP gitu ya. Nggak ini gitu. Ternyata ada orang seperti itu, Bu ya. Ini saya contohkan memang ada seperti itu. Jadi jangan kaget ya.
Jadi agar terlihat lebih lebih baik di hadapan orang lain, tapi kenyataan nggak demikian, ya. Seperti itu. Dan kemudian orang yang punya hubul madhi itu tidak berkeberatan, oke? Tidak berkeberatan dengan pujian palsu. Bahkan mungkin sengaja menciptakan situasi agar dipuji. Jadi nggak masalah dia itu dipuji tapi hoax, palsu. Ya. Gunggungnya. Diangkat-angkat, Bu. Ya. Tapi gini, Bu, ya, bagi yang memuji, ada orang itu suka muji, Bu. Tapi mujinya muji itu juga ada ancamannya. Jadi orang yang suka muji, dulu itu ada satu profesi yang itu untuk muji raja. Dan itu ketika raja senang dikasih uang dinar tuh dilempar, artinya disawer lah bahasa seperti itu. Ya. Dan itu memang ada pekerjaannya ketika di zaman tersebut. Kenapa? Karena memang raja itu pengen dia dipuji. Nah, kalau hari ini, Bu, ada orang itu suka muji dan memuji kadang berlebihan. Makanya Rasul mengatakan idza ra'aital maddahina fahthu alaihi biturab. Jadi kalau ada orang suka muji, yang mujinya kadang itu suruh lempar pakai pasir, Bu. Ya. Itu ada dua makna konotasi. Pertama memang serampang dahulu itu. Yang kedua, maknanya itu makna kiasan. Mengatakan dia ini ya dia mukanya itu nanti di akhirat itu ya akan tercela dengan apa yang dia lakukan dari pujian-pujian yang tidak kenyataannya gitu loh, Bu. Bu Hilmi Masya Allah kok kurus sekali gitu ya, Bu. Contoh seperti itu. Supaya beliau itu mungkin care ke saya atau saya. Tapi memuji yang bukan kenyataan gitu loh. Sana. Loh, kalau perempuan kan cantik, Bu. Nggih. Tapi kalau sama-sama berbal besar itu enggak apa-apa saling mendahului, Bu ya. Enggak. Enggak ini seperti itu. Jadi bagi orang yang suka memuji dan pujiannya itu tidak sesuai dengan kenyataan itu juga enggak boleh, ya. Ini memang ada orang dia itu memang orang luar biasa atau orang terpandang sebagai kita puji terus itu enggak bagus. Kenapa? Karena bisa jadi dengan pujian tadi itu dia terbang tadi itu. Ya, akhirnya jatuh. Ya, itu kan yang juga tidak bagus ya. Baik, kemudian selanjutnya Sampun cukup ada ya. Ya itu berapa? Yang ke berapa tadi? 4. Baik. Baik, kemudian sebab-sebab hubul madhi. Kenapa kok bisa? Itu tadi indikatornya, Bu ya, atau tanda-tandanya, Bu ya. Nah, ciri-cirinya ya. Kalau ini sebab-sebab hubul madhi. Baik. Sebab-sebab hubul madhi itu mereka lebih banyak mencari validasi manusia daripada validasinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ini, Bu, kita ya, kenapa kok kita butuh validasi manusia? Karena ridho kita itu kepada pujian orang lain. Ya. Jadi ada sebagian orang itu validasinya itu bukan dari ridhonya Allah, tapi daripada ridhonya manusia. Ini jangan sampai seperti itu. Dan terkadang orang tersebut itu meletakkan makhluk di atas khalik. Makhluk itu ciptaan, khalik itu adalah yang menciptakan. Kadang-kadang itu sebagian orang itu meletakkan makhluk itu di atas khalik. Ini hati-hati. Ya, artinya apa? Khaliknya itu pencipta Allah itu di nomor sekian kan. Jadi kita ini, Bu, lagi-lagi kita ini fungsi ilmu tadi ya. Fungsi ilmu itu kan untuk Google Map kita untuk menuju surga. Kadang kita itu dalam perjalanan kehidupan ini, Bu, kadang-kadang ada aja ujiannya, entah ujian hati, ujian keadaan keluarga dan sebagainya, sehingga kita kadang lupa. Kadang-kadang kita itu
lebih fokus bagaimana di hadapan mata manusia atau validasi daripada kepada Allah gitu. Nah, ini yang harus kita sama-sama reminder. Karena dalam praktek ujian kita masing-masing dalam kehidupan kita itu tidak tahu bagaimana. Ada orang itu diuji yang sangat dengan keadaan mungkin keluarganya, dengan diuji dengan ekonominya, diuji dengan pasangannya. Sehingga ketika dia itu dalam keadaan tersebut, dia lupa bahwasanya tujuan utama itu adalah ridhonya Khalik, ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Sampai kadang-kadang dia lupa, ternyata ya Allah, saya ini selama ini fokusnya kepada manusia ini aja, mencari bagaimana dia senang sama saya. Padahal saya melakukan segala cara, bahkan yang bermaksiat pun saya kerjakan untuk dia tuh senang sama saya. Ternyata ini yang membuat saya tambah hancur, tambah jauh daripada Allah. Ya, contoh dia punya masalah yang berhubungan dengan finansial. Dia fokus bagaimana menyelesaikan masalah, tidak fokus kepada sang Kholiknya tadi itu. Ya, padahal kita itu fokus pada Kholik, kita mendekat kepada Allah, kita bagaimana membuat hubungan yang baik kepada Allah sehingga Allah menyelesaikan hubungan itu dengan makhluk. Jadi nggak fokus kepada makhluknya, fokus kepada Kholik, Kholik akan menyelesaikan dengan makhluk. Ini Bu yang harus kita sama-sama sama-sama kita perhatikan. Ternyata ya fungsi ilmu itu lagi-lagi untuk mengingatkan kita. Jadi Bu, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi Bu kita Bu ya. Ketika kita dihadapkan dengan ujian yang sama, dengan permasalahan yang sama Bu, nanti akhirnya kualitas kita itu nanti bisa dilihat dengan ilmu. Sama-sama marah Bu kita. Andailah kita ini marah Bu ya, marah tapi marah yang dengan ilmu sama marah yang nggak pakai ilmu itu beda. Hal itu makanya harus dieling-eling mana yang itu Bu. Paham ya? Ya, makanya ilmu itu untuk mengingatkan kita. Jadi kalau kita lagi mangkel, lagi kita kecewa, fungsi ilmu itu, oh ya, kalau kecewa itu harus seperti apa? Tapi kan lali eling maneng toh. Ono sing enggak sinau aku lali pleng, Bu. Belas ndak eling belas. Akhirnya terjerembab dengan tadi itu apa yang dia lakukan tanpa ilmu tadi. Jangan masih mending. Jangan mungkin marah, lupa, eling mana yang istighfar. Alhamdulillah. Coba enggak belajar, coba enggak punya ilmu, tambah lali kabeh, Bu. Ali pleng wis seperti itu. Nah, ini masih seperti itu. Makanya tadi itu bagaimana kita itu mengasah ya. Bagaimana ilmu ini bisa menjadikan kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Bu obatnya ya. Obatnya lagi-lagi obat daripada penyakit hati ini Bu, bukan obat pil, bukan obat makanan. Adalah ilmu, ya. Lagi-lagi merenungkan, ya. Kita merenungkan dan kita memikirkan, ya, lagi-lagi dengan ilmu tadi itu, ya, bahwa pujian manusia ini tidak akan menyelamatkan kita. Pujian sebanyak apapun kepada kita itu tidak akan menyelamatkan kita dan tidak akan membuat kita itu lebih mulia di hadapan Allah di akhirat. Ya. Jadi pujian yang kita tumpuk, yang kita harapkan orang itu memuji, mungkin ada, kalau bahasa di medsos ada like ya Bu ya. Yang like berapa sih? Aduh, yang like ini cuma ada 50. Wah, dia kecewa. Kalau yang like itu ribuan, ya berarti dia bangga dengan, artinya like yang kita kumpulkan itu Bu ya, itu tidak akan menjadikan derajat kita tinggi di hadapan Allah. Itu harus kita renungkan, ya Allah, pujian mereka itu tidak ada apa-apanya, nggak ada efek apa-apa. Malah nanti ketika kita itu di akhirat nanti ya, ketika kita mendapatkan pujian manusia tadi itu ya, kita itu nanti akan merugi. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang dihormati dan dipuji di dunia, tapi di akhirat justru merugi karena semua itu tidak bernilai di hadapan Allah. Jadi apa meruginya? Karena tadi itu yang dia bawa itu, yang harapannya untuk memberi manfaat kepada dia, ternyata tidak ada manfaat sama sekali. Pujian mereka nggak manfaat sama sekali. Jadi intinya Bu, bagaimana kita ini fokus kepada pujian Allah, fokus kepada cinta Allah, fokus kepada ridha Allah. Ya, karena pujian Allah atau ridha Allah itu nggak akan pernah merugikan kita dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ya, maka setelah ini Bu ya, kita pulang dari tempat ini, ayo kita coba refleksi kepada hidup kita itu, lagi-lagi tujuan kita apa? Kita berkhidmat kepada suami itu untuk apa?
untuk kebahagiaan suami atau untuk ridho, untuk mencari ridhonya Allah. Paham ya? Ketika kita lagi capek, Bu, capek-capeknya teman dipanggil sama suami, "Dek, ayo," gitu ya. Kemudian kita ketika itu capek, ya. Kalau seandainya kita itu ridhonya, "Oh ya Rob, saya capek ya Rob, tapi ini untuk mengejar ridhomu." Meskipun seandainya suamiku Bu nggak tahu belanjani, suamiku Bu gini sebagainya, tapi tadi itu fokusnya ridhonya Allah. Jadi akhirnya kita ini Bu fokusnya ridho Allah, kemudian akhirnya kita mengerjakan itu karena ridhonya Allah, bukannya ridhonya suami. Kadang sebagian rumah tangga itu kenapa kok jadi bermasalah? Karena fokus kepada manusianya. Wong dia nggak pernah memberikan kebaikan kepada saya, ngapain saya berikan kepada dia? Ngapain saya layani dia? Dia nggak pernah melayani saya. Berikan dulu, saya akan layani. Kan gitu Bu ya. Nah itu bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah, itu transaksional seperti itu. Konsepnya adalah bagaimana kita itu, bagaimana mencari dakwah dengan cara lewat suami tadi itu. Gitu. Ini contoh seperti itu. Jadi contoh kita itu kepada anak. Sebagian orang tua itu, aku ngopeni anakku ben besok aku diopeni anakku pisan. Hal tersebut Bu tidak salah secara timbal balik transaksional sebagai orang tua ke anak. Tapi Bu, yang paling menjadi poin adalah bagaimana kita itu ngopeni anak kita karena memang ini adalah perintah Allah dan mencari ridhonya Allah. Saya tuh pernah cerita mungkin ya, ketika saya itu nikah saya nggak punya uang Bu. Saya bilang ke bapak ibu, aku ngapunten ngerepoti. Terus beliau bilang apa? Beliau bilang apa kepada saya ketika itu, iki ibadai wong tua nang anak. Jadi bahasanya masih ndak balik, masih itu kan biasanya lek buwan ku njaluk balik Bu ya. Gitu. Berarti lah iso Bu ya. Ngono ya Bu ya. Lah, seperti itu ya. Itu ndak bermasalah. Kenapa? Karena tadi ibadahnya orang tua ke anak gitu loh. Karena niatnya ibadah. Saya kemarin tuh nganter Mbah itu ke rumah sakit Subandi Bu. Pasang ring jantung. Beliau menyatakan mohon maaf Mbah ngerepoti kamu gitu ya. Ngerepoti apa Mbah? Iya, harusnya kamu gini sebagainya, kamu akhirnya bisa nggak bisa kemana sebagainya. Ya saya menguatkan beliau, Mbah ini ibadah. Ibadah kita ini sama-sama diuji sebagai cucu, sebagai anak diuji bagaimana orang tuanya. Orang tua juga diuji dengan sakitnya. Maka kita menguatkan ini ibadah, semua itu golek ridhonya Allah. Jadi dengan sakit, sabar, pahala. Kita yang hari ini sebagai keluarga ngopeni wong loro itu nggak mudah. Itu harus sabar, bolak-balik antri sebagainya itu kalau nggak sabar Bu, kalau kita tuh brutu bukan karena ibadah karena Allah itu kesel Bu. Nggak dapat apa-apa kemudian kita capek lah seperti itu. Makanya tadi itu sama-sama diniatin untuk nyari ridhonya Allah. Ini ujian sama-sama dengan kita. Dengan diuji Mbah karena sakit, saya diuji sebagai anak yang ketika itu mendampingi istri saya itu kan Mbah dari istri. Nah ini harus seperti itu. Ya makanya ada orang macam-macam dengan ujiannya masing-masing Bu. Bagaimana fokus untuk mencari ridhonya Bu? Gitu Bu ya. Astaghfirullahaladzim, barakallahu. Semoga yang sedikit ini bisa diamalkan dan dipraktekkan. Yang paling penting dipraktekkan, yang paling penting diamalkan. Gitu Bu ya. Barakallahu fikum. Nakhatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakum hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.